yang akan kita lawan atlet-atlet yang tidak tidur juga. Ya. Peringkatnya sekarang udah berapa, Noval? Peringkatnya sekarang 61 dunia. Wah, keren. Ya, ini pernah kecelakaan, hampir begini. Kita mengingatkan, ya kita punya hobi boleh, tapi bersedikitlah resiko. Ya. Terima kasih udah support Alma terus. Kira-kira targetnya apa nih Bang, yang realistis? Salam olahraga. Kalau bicara soal Asian Games, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kita? Medali, rekor, atau rivalitas antar negara? Tapi sebelum menuju ke sana, kita harus kenalan dulu dengan coachnya, atlet-atletnya. Dan kali ini saya bersama dengan coach dari pingpong, Bang Anton, sang legenda, dan juga Almira dan juga Naufal ya. Wah, ini apa kabar nih Bang Anton dan juga para atletnya ini? Kabar baik, terima kasih kita ada di sini semua bersama atlet-atlet Asian Games yang akan yang mendapat amanah dan mendapat tugas untuk di Asian Games nanti. Nah, sahabat tim Indonesia, kita melihat Bang Anton ini sebagai sosok yang legendaris. Tapi kita harus mengulik sedikit nih, Bang Anton. Kalau menurut Bang Anton sendiri melihat Asian Games 2026 ini seperti apa nih Bang? Sebagai pelatih, pengurus, dan juga legenda pingpong Indonesia. Asian Games ini 2026 kita satu kesempatan yang luar biasa karena untuk menjadi partisipan di Asian Games itu artinya tidak mudah. Kita pernah menjadi partisipan pada tuan rumah karena kita faktor tuan rumah. Yeah. Nah ini kita menjadi tamu di Aichi Jepang ya. Yeah. Ini juga tentunya yang kita persiapkan atlet-atletnya pun juga atlet-atlet yang memang kalau boleh dikata salah satu yang terbaik dan akan kita tugaskan melalui pada saat di sana dan sudah melalui seleksi kita. Seleksi dan hasilnya salah satunya ada dua di sini itu putrinya Almaira dan putranya Naufal. Ya. Kita tanamkan ke mereka bahwasanya kalian harus menjadi bagian dari sejarah tenis meja. Artinya kalaupun nanti di Asian Games ya harus bisa mencetak sejarah, prestasi sejarah untuk tenis meja Indonesia. Mau bagi dirinya sendiri, keluarga ataupun klub ataupun negara Indonesia. Jadi contoh misalnya siapa tahu mereka bisa ranking 8 besar di Asian Games, itu sudah bagian daripada sejarah. 16 besar pun juga udah bagian dari sejarah. Kurang lebih itu. Nah, untuk menuju 8 besar dan juga cita-cita realistis itu, pastikan ada cara-cara, ada persiapan-persiapan sendiri nih, Bang Anton. Nah, sebagai pelatih, Bang Anton punya persiapan apa nih untuk menyiapkan para mental Almaira dan juga Naufal? Karena kan pasti era sekarang dengan era saat Bang Anton dulu berada di dalamnya pasti berbeda sekali nih untuk mempersiapkan para atletnya. Apakah ada perbedaan gitu, Bang Anton? Ya, kalau perbedaan pada saat era kita sama dengan era sekarang memang ada perbedaan terutama di ketangguhannya ya. Nah, tangguhan itu terbentuk dari disiplin, latihan yang keras. Latihan keras itu tidak hanya keras saja, kita latihan juga harus cerdas. Jadi waktu yang lama latihan, dalam waktu yang lama kita juga harus bisa memanfaatkannya. Jadi penderitaan pada saat latihan itu juga membentuk ketangguhan kita. Ketika kita melawan kemalasan, melawan sakit, melawan banyak hal yang kita lawan, sehingga di situ membentuk satu kekuatan di dalam dirinya. Itu yang disebut mental. Nah, mental itu berpengaruh hampir 60% pada saat tanding. Nah, mereka ini bukan serta-merta pada saat Asian Games ada. Mereka ini sudah mulai kita ciptakan. Karena juara itu dibentuk juga, diciptakan melalui proses.
mulai proses pelatnas pada saat SEA Games, sebelum SEA Games juga ada pelatnas di masing-masing daerah atau klubnya. Ya sehingga itu kan berjenjang terus gitu. Nah, ketika berlatih berjenjang juga harus ada wadah. Wadahnya apa? Ya, wadah kompetisi. Ya. Kompetisi kita ada beberapa kompetisi, ada liga sekarang itu. Ya, yang sekarang udah 2 tahun ada liga, kemudian juga ikut juga kompetisi di internasional, ada yang namanya Pro Tour, WTT namanya itu. Nah itu pun harus kita ikuti, sehingga berlatih, bertanding, evaluasi, berlatih, bertanding, evaluasi terus. Dan atlet pun juga kalau kita ketika malas, ketika capek, ya kita dorong terus, kita juga harus sama. Pelatihnya pun juga harus giat Iya, iya, iya. dengan segala caranya. Pelatih pun juga harus cerdas juga. Teknik sekarang sama teknik dulu beda terus. Jadi berevolusi teknik itu. Nah kita harus juga bisa berevolusi dengan teknik-teknik sekarang. Bahkan kalau bisa bukan hanya follower. Kita menciptakan teknik-teknik baru yang tidak dimiliki oleh mereka. Contoh gini, ada muncul satu atlet, ada yang namanya dari Sweden, Moregat gitu. Ada muncul, ada lagi siapa gitu yang mencukin. Itu dia bisa muncul begitu karena dia punya teknik baru, pukulan yang baru, walaupun beda sedikit, sehingga melebihi daripada teknik-teknik yang ada, kecepatannya, cara mukulnya, cara servisnya, dan itu. Nah, saya pribadi pun bukan baru untuk menciptakan pukulan. Saya sendiri secara pribadi menciptakan satu pukulan servis yang waktu itu di dunia belum ada servis seperti itu. Saya ciptakan servis di dunia seperti itu sehingga kita bisa mampu bersaing di dunia. Nah ini pun juga mereka pun juga harus bisa begitu. Bisa begitu karena apa? Karena kreativitas juga. Nah mereka-mereka yang tergabung di Asian Games itu atlet-atlet yang salah satunya atlet-atlet yang berbakat. Artinya kalau berbakat itu dia punya kreativitas, dia lentur. Nah tinggal ditambah disiplin tambah ketangguhan. Ya, itu harus terus. Karena yang akan kita lawan atlet-atlet yang tidak tidur juga. Ya. Mereka berlatih yang sama, bahkan mungkin lebih banyak latihannya, lebih banyak bertandingnya. Jam terbangnya lebih banyak Lebih pula banyak gitu ya, Pak. pula. Ya, ini mereka yang muda-muda ini kita dorong. Suka atau tidak suka, mereka itu juga karena masa depan tenis meja Indonesia. Mau dan tidak mau, mereka tumpuan harapan daripada masyarakat tenis meja. Jadi baik orang tuanya, baiknya harus maklumi waktu mereka itu hanya untuk ini. Iya. Jadi tidak ada waktu yang lain itu masih sedikit. Teman-temannya makin sedikit, waktunya makin sedikit, waktu untuk keluarganya sedikit, waktu untuk healingnya juga sedikit. Mereka harus fokus karena di sini. Di sini kenapa? Lawannya juga sama. Dan lawannya sekarang ini one step ahead. Iya. Satu langkah ada di depan. Bahkan untuk Asia, apalagi China itu bukan satu langkah, lebih dari itu. That's why kita ya tidak hanya kita berusaha maksimal mungkin lah intinya. Bagian dari pengorbanan ya, Bang. Ya itu dia. Nah, mau tanya-tanya nih Bang, ke Naufal dan juga Almira. Kalau di Asian Games ini kan sudah menghitung waktu nih. Gimana perasaan kalian memasuki fase-fase akhir persiapan menuju Asian Games 2026? Boleh dari Naufal dulu mungkin? Kalau perasaan pas mau masuk Asian Games pastinya tegang. Deg-degan ya. Ya. Ya soalnya pembagian pool juga. Takutnya ini ketemu lawan yang langsung ini. Terus kalau persiapannya sih paling latihan yang keras. Disiplin juga, dengar apa kata pelatih. Terapin aja pas lagi main. Nah, Naufal ini kalau nggak salah usianya masih 19 tahun ya, Bang Anton ya? 18. 18. 18. Wow. Usia 18, prestasi apa nih Bang Anton yang Coba sudah tanya tuh. yang sudah didapatkan oleh Naufal ini? Ceritain dong, Naufal. Waktu itu pernah juara WTT di Dubai. Dubai. Dia pernah pro turnamen dia juara di Dubai untuk usia 19 tahun ke bawah. Wih, peringkatnya sekarang udah berapa, Naufal? Peringkatnya sekarang 61 dunia. Wah, keren. Nah, kalau Almira gimana nih? Kira-kira Nah. sudah mau masuk fase terakhir nih, persiapan apa yang dirasakan nih sama Almira? Ya sama sih, mendekati Asian Games ini ya rasa tegangan pasti ada dan wajar ya. Cuman
Ya, saya lebih memilih untuk mengubah rasa tegang itu jadi energi positif dan motivasi lagi buat Alma sih, gitu, untuk latihan lebih keras lagi gitu. Nah, kalau Almera ini usianya 21. 21, masih muda-muda banget. Kenapa Naufal dan Almaira ini memilih tenis meja atau pingpong? Jadi cabang olahraga yang kayaknya ini aku banget. Kalau aku sebenarnya dulu malah awalnya badminton sukanya. Oh, Iya, menarik. waktu kecil badminton, cuman karena dari kakek tuh main pingpong. Terus mungkin ke ayah. Nah, ayah main pingpong dan di rumah kan ada meja juga kan dan ada beberapa anak-anak yang dilatih ayah juga gitu. Terus ya udah disuruh main pingpong, akhirnya dipaksa untuk dibawa-bawa ke tempat pingpong gitu, dipaksa untuk coba latihan gitu. Terus ya sampai sekarang Akhirnya ternyata jatuh cinta di di tenis pingpong meja. ya. Kalau Naufal sendiri gimana? Kalau pertama awal-awal Nopal ngikut kakak latihan sih. Oh, Kakak latihan kakak. ikut-ikut. Dulu Nopal juga sama mau badminton juga ikut ayah. Oh, Ayah dulu mau badminton juga. Cuman kalau Nopal ikut badminton kan nganternya masa kakak pingpong Nopal badminton. Jadi disatuin aja di pingpongin. Pas dilihat coba-coba ini ada potensi kata papa. Ya udah diterjun ke pingpong aja bareng sama kakak. nah, kalau misalkan kamu bisa ceritain nggak nih, Almaira dan juga Noval, kira-kira rutinitas pas latihan nih apa aja sih yang paling berat yang kalian rasain pas latihan tuh apa? Pas latihan sih ngelawan rasa malasnya itu berat. Malas terus kadang-kadang capek juga ngelawan pas lagi main. Itu sih capek, malas. Rasa malas itu memang sulit Ya, dihilangkan gitu ya Noval ya. Kalau Almaira sendiri gimana? Ya, mungkin kurang lebih sama juga ya. Mungkin konsisten ngelawan, ya bisa konsisten atau enggaknya gitu. Setiap hari kan latihan dari pagi sampai malam di tempat yang sama gitu dan melakukan hal yang sama kan ya latihan gitu. Ngelawan rasa malesnya, jenuhnya gitu, capeknya. Terus Pengorbanan apa sih yang paling besar yang sudah kalian lewati nih untuk mencapai level terbaik kalian biar optimal gitu nanti di Asian Games? pengorbanannya banyak lah kayak ngorbanin masa-masa Nopal main gitu. Terus sama ninggalin keluarga juga. Itu sih. Emang di mana keluarga? Keluarga di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Kamu di Jakarta. ya di Bandung. Berarti sebulan sekali pulang. Nggak nentu pulangnya. Oh, nggak tentu. Ya, Kalau Almer sendiri gimana? ya terberat pengorbanannya ya mungkin eh, nggak ada nggak ada masa kecil gitu. Waktu kecil kan Alma juga kan main pingpong dari kecil gitu, kayak nggak ada masa kecil, nggak ada masa-masa mainnya gitu. Latihan gitu ya. Dan kan ada keluarga besar juga kayak pada mereka jalan-jalan kemana, family gathering, kayak aku sendiri ya kayak aku di mes gitu, aku lagi latihan gitu, tinggalin keluarga juga dari kecil. Supaya nanti berprestasi lah ya di lapangan Iya. gitu ya. Nah, Bang, tadi Bang Anton menjelaskan kalau misalkan kita melihat China, Jepang sudah mulai berkembang, sudah lebih dibanding kita gitu ya. Nah, kalau Bang Anton sendiri melihat ada celah nggak sih untuk Indonesia mendapatkan prestasi yang lebih baik? Kita masih ada celah ya. Cuma memang harus atletnya pun juga sama-sama frekuensinya sama. Jadi artinya kita di frekuensi, contoh ya di level 7, Ya. kita naikkan 1 oktav ke level 8 itu. Nah atletnya juga harus bisa menyadari karena mereka akan kita naikkan 1 oktav contoh. Jadi bukan hanya pelatihnya saja, pelatih pun juga begitu bertanding kita kreatif, oh ada pukulan teknik baru yang ini yang bisa digunakan, ada strategi ini yang bisa digunakan. Kita juga sama, jadi bukan hanya yang lalu saja, yang update harus update. Teknologi itu kan update terus. Iya, benar. Jadi manusianya juga harus berkembang ya, Bang. Berkembang, itulah yang kita mau. Nah, mudah-mudahan atletnya itu pun juga menyadari itu dan mau itu. Dan mereka menyadari bahwa tumpuan prestasi tenis meja adalah di mereka-mereka yang saat ini. Mulai di Asian Games, nanti yang berikutnya yang lain-lain. Nah, Bang, kedua atlet yang ada bersama kita ini kan atlet-atlet yang berprestasi nih, Bang. Kalau Abang melihat atlet-atlet yang nantinya akan terjun di Asian Games, kira-kira
targetnya apa nih Bang? Yang realistis Indonesia akan mendapatkan medali emas kah Bang? Bang? Optimis nih Bang. Oke. Kalau semua ingin emas, Hmm. tapi di dalam keilmuan, kita kan punya keilmuan masing-masing. Keilmuan saya, kita bisa masuk quarter final itu di Asian Games itu sudah satu prestasi. Ya. Nah, bisa best 16 pun juga udah satu prestasi. Karena kenapa? Tenis meja yang sebelumnya pembinaannya yang tertinggal, sekarang kan mulai ada grafik. Yang tadinya di SEA Games kita tidak pernah mendapat medali sekalipun. Emas, perunggu, perak pun tak ada. Selama 6 tahun sudah mulai ada. Oh, selama 6 tahun. Dan selama belasan tahun, 14 tahun kita tidak pernah dapat perak. Sekarang sudah mulai ada. Artinya grafik ini akan terus. Dan kita push terus mereka ini untuk bisa lebih baik dan lebih baik. Dan saya tanamkan bahwa mereka bisa. Kenapa? Karena memang sesungguhnya mereka bisa. Iya. Hanya mindsetnya aja kadang-kadang mereka tidak yakin. Gitu. Makanya kita perlu uji coba, bukan uji coba, uji tanding ya. Iya. Untuk beberapa turnamen. Nah kalau saya pribadi ya tadi, ya kita tidak muluk-muluk. Kalau memang ada lebih ya itu udah yang Maha Kuasa yang kasih ya. Tapi secara keilmuan 8 besarnya udah 8 besar. the best ya. Best. Nah kita salah satu yang bisa kita ini adalah salah satunya mixed double dari mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini sudah 1 tahun setengah bersama-sama mixed double. Oh. Ya mixed double di China pernah uji coba, nggak pernah kalah. Artinya tinggal mereka percaya dirinya tambahin lagi. Itu masing-masing. Artinya lebih kurang itu kan biasa. Kadang temannya lagi nggak enak, lagi nggak bagus, ya yang lain mengisi. Jadi saling mengisi, bukan saling menyalahkan gitu. Tapi secara keilmuan saya mereka ini ya bisa juga untuk tembus di itu. Tinggal mereka persiapan sebelum tanding, persiapan latihannya, persiapan pada saat tanding itu juga harus benar-benar kuat karena lawan-lawannya itu memang mereka diciptakan untuk jadi juara juga. Oh, oke. Gitu. Masa yang menjadi problem, yang mereka harus tahu bahwa lawannya itu oleh pelatihnya, oleh negaranya itu Diciptakan untuk diciptakan jadi untuk jadi pemenang. Kayak yang kalian lawan itu ya pemenang-pemenang juga. Nah, itu cuma beda tipis-tipis nanti. Makanya kita kadang-kadang cerewet. Kenapa? Bedanya cuma tipis. 98 jadi 10-8. 9 sama 10-9. 10-9 bola tinggi harusnya bola chance kita mati. 5 servis ini. Cuma tipis aja. Juara itu selalu bedanya cuma 1 poin. Gara-gara 1 poin itu yang harusnya kamu menang dan harusnya juara, kalian tidak juara. Jadi itu harus detail lah. Walaupun kita kadang-kadang, saya sendiri kadang-kadang suka kelewat sama juga manusia. Tapi kita selalu mengajarkan detail, mereka harus berusaha semaksimal mungkin. Gemes gitu ya Bang, padahal tinggal sedikit lagi Nah, itu. poinnya dapat. Tapi kalau Bang Anton sendiri ngelihat ini kesulitannya apa nih Bang? Menghadapi kira-kira atlet-atlet muda sekarang. Ya atlet muda sekarang itu memang ya tadi. Waktu zaman kita itu memang ya mau latihannya susah, ya kan, mau keluar negeri juga susah, kita lebih tough gitu. Atlet sekarang lebih ada fasilitas. Ya kita push sedikit lagi adalah sakit dikit, push lagi sedikit, ya mungkin bisa lemah, mungkin di dalam hati ya kesel atau apa. Justru disitulah yang harus momentum itu yang standar itu yang harus dilewati. Karena kalau mereka tidak melewati itu, dia akan sulit melewati lawan-lawan. Ya. Saat Jadi, pertandingan jauh lebih keras gitu lebih ya Bang. keras. Apalagi pada saat tanding, saya lebih keras lagi. Karena di situ penentuan menang kalahnya. Di pelatihan itu kita ya keras, tapi saat bertanding itu pasti kita lebih keras. Kenapa? Karena disitulah kalau mau menang mau kalah ya di situ, udah gak ada lagi, gak ada mundur lagi. Iya benar-benar. Nah Bang ini kan long listnya sudah dikirim. Nah kalau menurut Bang Anton sendiri, apakah komposisi yang sudah ada untuk bermain ini sudah ideal menurut Bang Anton? Ya idealnya sudah mendekati ya, daripada keinginan kita. Dan kita juga sudah ada mix antara senior dan junior.
notabene juga mereka beda sedikit juga. Hmm. Nah, yang junior ini juga harus bisa melewati senior. Kenapa? Karena para senior itu adalah sebetulnya barometernya mereka. Hmm. Kalau seniornya aja bertanding di dunia, contoh ya, di ranking 50, kalau kalian nggak menang sama senior kamu, berarti kalian rankingnya 50 ke atas. Kalau kalian bisa melewati senior kamu, berarti kamu bisa melewati ranking 40. Jadi sebetulnya para senior itu jangan dihilangkan. Para senior itu menjadi barometer kita. Ya, kalau kita tidak bisa melewati itu, jangan harap kita ini punya prestasi lebih, rankingnya up, prestasi lebih. Nah, itulah yang jadi harus mereka sadar. Kalian harus yang junior harus bisa melewati senior. Iya. Karena begitu kamu lewat, berarti kamu sudah bisa di Prestasi senior jadi barometer. barometer para atlet-atlet baru ini supaya lebih kuat Iya. lagi, lebih berprestasi Bisa lagi gitu ya Bang. Nah, kalau misalkan Almera sendiri punya target nggak sih di nanti di Asian Games sendiri? Kalau target, kalau saya pribadi sih ya pasti pengennya jadi yang terbaik dari yang terbaik ya, gitu. Pengennya bahkan bisa mempersembahkan medali. Cuman untuk sekarang Alma nggak fokus sama hasilnya sih, tapi lebih fokus menikmati setiap latihan hari demi hari, mengikuti arahan coach juga gitu, menjalankan strategi yang coach kasih sih. Kalau Novel sendiri gimana? Targetnya? Targetnya Udah masuk peringkat dari 60 besar kan? Nah, target ya kedepannya lagi mungkin apa? kalau single bisa 16 besar, mungkin max mix juga sama udah. Nah, kan kalau di level Asia ini kita udah tahu ya Bang ya, kayak China dan Jepang China itu aja. mendominasi. Tapi kalau teman-teman sendiri punya target tertentu nggak nih? Kayak Bang Anton sendiri Ya, gimana melihatnya? mereka itu sejarahnya bisa saya ambil itu kan pertama Noval itu waktu itu usia 14 tahun ya. 14 tahun di satu tempat saya melihat ini anak potensi. Dia sudah bisa ngalahkan pemain nasional Malaysia di time pada saat itu. Oh. Makanya kita mencari satu klub yang memang apa yang bisa menopang dia gitu. Adalah ya inilah jadinya Opik ini. Bisa latihan 2 kali, bisa mereka keluar negeri, ada uang sakunya, bisa jadi profesi ya. Iya. Jadi tenis meja adalah profesi mereka. Artinya mereka dari sini mereka bisa sudah mendapatkan hasil, fasilitas, dan mimpi-mimpi mereka itu mestinya diwujudkan salah satu dengan fasilitas yang ada. Karena prestasi itu tidak hanya mengandalkan atlet, tapi juga prestasi itu terdiri dari atlet, pelatih, dan pengurus manajer. Jadi itulah bisa menghasilkan satu prestasi. Juga sama Almaira ini saya melihat waktu di satu tempat ini dia punya keunikan. Kalau saya sebagai pelatih itu semakin unik daripada atletnya, saya semakin mau. Kenapa? Karena dia memiliki karakter. Karakter itu semakin kuat karakternya, semakin dia punya peluang untuk menjadi manusia yang lain daripada yang lain. Karena juara itu pasti bukan orang umum, orang yang lain daripada yang lain, karena dia satu gitu, bukan orang umum. Kalau umum kan masalahnya. Iya. Nah Bang Anton, ada momen-momen lucu atau menarik nggak nih Bang Anton dari teman-teman selama Bang Anton melatih para atlet ini? Ya banyak sih, dicemberutin, nggak diajak ngomong juga sering. Gitu kan. Yang mana nih Bang? Yang Dua-duanya mana? sama. Dideketin, menjauh, ya udah begitu. Jadi memang ya itulah suka dukanya atlet, tapi dia harus lewati masa-masa itu. Karena semakin dia porsinya makin besar, semakin dia semakin tinggi, dia harus melewati fase itu. Dan saya sengaja supaya mereka itu ada rasa kesal, menderita, dan lain-lain. Itu wah, kalau mungkin dari dalam hati memang harus begitu, dan dia harus bisa melewati itu. Kalau tidak, kalau dikasih manja saja, ya artinya dia kurang struggle. Saya marahin, sengaja saya marahin pada saat itu karena di situ
hidup dan matinya di situ kamu manusia pada saat bertanding jadi manusia sejarah atau tidak ya di situ. Makanya semakin di situ semakin kita keras. Lu kalau nggak begitu lu nggak akan menang. Lu kalau nggak begitu lu kalau nggak percaya lu kalah 4-0. Lu kalau pasti lu kalau tidak melakukan sesuatu jumping kamu tidak akan bisa karena kita sudah analis. Kalau kamu cuma datar segitu saja nggak bisa. You harus melakukan sesuatu ini loh itu gitu. Nah itu terus dipaksa. Takut dah pasti. Tapi kalau tidak paksa ya sudah menerima kekalahan mau nggak gitu. Jadi kamu harus melakukan sesuatu kita mau mereka pun juga bukan hanya mau mereka harus kreatif mau saja tidak cukup duit ya itulah champion tuh di situ bedanya juara sama jago beda jago main pingpong sama juara main pingpong jago cuma jago doang bagus mainnya jago tapi nggak juara. Kalau juara itu ya dengan segala apapun dia juara mau dia kadang sakit kakinya kadang dia mau gini dengan segala caranya dia harus menjadi pemenang dia harus menjadi manusia bersejarah. Gitu. Makin lemes, makin kita kerasin, ya biar berprestasi gitu ya Bang Anton. Tujuannya nanti bagus. mereka buat mereka sendiri, Iya. tinggal mereka mau atau tidak. Gitu. Nah kalau Noval sendiri nih, kalau lagi diemin Bang Anton nih, kiatnya ngapain? Motivasinya apa? Biar kalau lagi bad mood kah, kalau lagi bete kah, kalau lagi capek banget, apa yang kamu lakukan Noval? Biar moodnya balik lagi gitu, semangat lagi latihan. Mungkin menyendiri dulu lah biar bisa tenang lagi biar suasananya lebih tenang ya gitu Menyendiri ya, biar moodnya bagus lagi. ya biar balik lagi. Kalau Almaira gimana? Sama sih. Sama. Butuh waktu sendiri. Dia sendiri di kamar mandi gitu sambil nyanyi gitu enggak? Ya sendiri cari tempat yang bisa sendiri aja yang ini. Tapi bisa ceritain nggak sih Almaira sebelumnya apa sih kegiatan kamu atau yang kamu lakukan sebelum jadi atlet pingpong atau tenis meja ini? Jago Ya, nyanyi ada juga menarik. di YouTube juga ada nyanyi. Oh iya, satu lagu dong. Mereka ini sama kecilnya grow sama-sama nih pernah Oh iya. sering di satu daerah kan Jawa Barat dulu. Oh, Ini jago nyanyi ini nggak tahu jago motor itu yang satu pembalap juga. anak motor. Anak motor. Oke, lucu juga menarik. Pernah tabrakan dia tuh. Oh iya, tapi ada luka-luka di. Enggak, luka Aman. ringan aja. Oh, mungkin healing-healingnya masing-masing, yang satu Ya, nyanyi, yang satu naik motor gitu ya Bang ya? betul. Jadi kan setiap orang kan punya. Ini pernah kecelakaan, hampir begini. Kita mengingatkan, ya kita punya hobi boleh, tapi bersedikit lah resiko. Iya. Kalau motor besar itu kan senengannya nggak mungkin pelan, bawaannya mau ngebut gitu. Iya. Apalagi motornya dia sport itu. Nah ini nyanyi nih senang, tapi sekarang sudah mulai kurang. Nyanyinya paling di kamar mandi paling nggak. Coba kau kasih satu lagu kayak mereka itu. Tuh, satu lagu Almaira. Udah lupa aku Kak. Nyanyi. Udah lama kan ini. Nah, kalau teman-teman atlet nih, Noval dan juga Almaira ngeliat Coach Anton pandangannya gimana nih? Boleh mau minum dulu? Ya sambil minum sambil. Gimana kalau Noval sering lihat Coach Anton? Pandangan kamu sebagai atlet yang dilatih sama Coach Anton? Tegas sih, tegas. Terus kalau lagi ini memberi jalan keluar, kalau lagi pusing juga. Terus memberi semangat juga. Selayaknya guru ya, Iya. yang mengajarkan atlet-atletnya, anak-anaknya. Kalau Almaira sendiri gimana? Ya kalau Coach Anton kalau menurut Alma sih ya the best lah. Selalu ngasih motivasi, ngasih nasihat yang terus selalu ngebakar semangat gitu ketika lagi ngedrop ya, ngepacu terus gitu, dan orangnya nggak pernah mau berhenti belajar juga kan. Sering ngasih tahu juga kalau kita tuh ya jangan pernah
berhenti belajar dari siapapun gitu, selalu ngajarin gitu. Ada nggak teknik-teknik rahasia yang dikasih sama Coach Anton? Gimana Noval? Apa ya? Ada nggak? Mungkin dari teknik ya. Teknik dari servisnya itu. Servisnya kan salah satu menciptakan servis juga. Jadi dia kasih tahu ke murid-muridnya gimana cara servis yang bisa buat lawan susah lah. Wih, strategi sekali itu. Kalau Elmira gimana? Ya mungkin teknik, mungkin ada di luar teknik juga ya, kayak mental gak mau kalahnya itu sih. Ya. Mental. Wah, luar biasa. Tapi kalau Bang Anton sendiri dan teman-teman, siapa yang lawan yang paling Bang Anton waspadai dari negara mana gitu Bang? Iya, gini. Ya. China itu sudah hampir pasti. Kenapa? Karena mereka itu ini pembinaannya itu benar-benar tertata, masif gitu ya, terstruktur gitu ya. Mereka itu sulit ya untuk ditembus. Dan China itu negara tenis meja memang gitu. Sama dengan sepak bola, negara tenis meja, sepak bola juaranya ya itu aja negaranya. Jadi bukan hanya pelatihnya yang tahu bagaimana caranya juara, senior-seniornya yang udah pernah juara juga kasih tahu kepada juniornya, lu mau juara tuh begini SOP-nya. Pelatihnya begitu, dan itu sudah turun-temurun. Yang menjadi sulit itu yang belum pernah juara. Dia tidak tahu caranya jadi juara. Juara tuh ada juara 3, juara 2, juara 1. Mengguidance-nya itu, nah yang lebih lagi sulit lagi, pelatihnya pun tidak tahu caranya jadi juara. Jadi kalau pelatih sudah pernah menciptakan juara, dia sendiri pelaku, itu lebih mudah memberikan pemahaman kepada atletnya. Lu mau kalau juara, begini loh caranya, jalannya ini. Gitu. Jangan dibikin bingung, gimana sih mau jadi juara, latihannya gimana, ininya gimana, pas bertanding gimana. Jadi kita tidak, gini ya, tidak menuntut atlet kita untuk seperti saya. Kita menuntut atlet kita untuk menjalankan SOP untuk menjadi juara. Contoh latihan tambahan, contoh kreativitas di dalam servis, contoh kamu harus juga update, bukan hanya pelatihnya saja ngasih update. You punya analisa, you punya evaluasi sendiri, cara kalian persiapannya bagaimana, itu kamu harus tahu. Diri sendiri itu ketika peak performance-nya itu di mana, makannya apa, tidurnya berapa jam, sebelum makan apa, bangunnya berapa, maksudnya sebelum bertanding jam 9, bangunnya jam berapa, jam 6 atau jam 7. Dia harus tahu, gua secara peak itu kondisi saya, bukan kondisi fisik aja, kondisi di otaknya, di mentalnya, siap tuh berapa jam sebelum tanding. Dan apa aja yang kelihatan lakukan. Mau jalan-jalan sendiri, hari sebelumnya dia harus tahu mau ngapain. Besok bertanding saya, karena banyak atlet yang hanya bisa juara 3, juara 2, mau juara 1 susah. Ada atlet yang dia bisa juara 1 terus. Contoh makanya dia jadi legend. Dia kenapa jadi legend? Karena dia menjadi juara dari para juara. Gitu. Makanya legend ada yang disebut Malong, itu juara bersatu. Di saat poin-poin kritis dia tahu apa yang dia lakukan. Di saat final dia tahu hari sebelumnya yang dia lakukan. Mau finalnya dia tahu dia melakukan. Makannya apa? Kalau berdoa ya berdoa, yang meditasi ya meditasi, yang ini dia harus tahu. Dan ketika dia sudah jebol itu, dia tahu caranya, dia akan tahu. Terus yang belum tahu itu yang susah. Nah, pertanyaan terakhir, closing statement dari Naufal dulu deh. Kalau Naufal di Asian Games akhirnya mendapatkan medali, siapa orang pertama yang Naufal pengen peluk dan pengen ngomong apa? Pengen papa sih, papa. Terus pengen ngomong apa? Ya terima kasih udah berjuang, sabar ngurus Nopal, terus terima kasih juga udah nganter-nganter Nopal selama ini, selama pingpong. Kalau Almaira? Ayah. Terus mau ngomong apa? Ya pengen ngomong terima kasih udah support Alma terus, udah mau apa ya, kalau pas Alma udah kayak
mau nyerah tapi selalu ngingetin terus gitu. Selalu semangatin terus tuh. Oke, tadi kan udah closing statement ya Naufal sama Almer. Sekarang Bang Anton, closing statement, pesan-pesan buat atlet-atlet yang muda-muda ini dan juga masyarakat Indonesia untuk tenis meja dan Asian Games 2020. Ya gini, bukan hanya mereka ya, terutama atlet yang Asian Games atau terutama atlet yang potensi itu harus apa ya? Pertama meyakini bahwa mereka itu potensi. Kedua dan jangan boleh harus mau belajar terus belajar. Kadang-kadang saya lihat di Indonesia ini dia menolehnya ke belakang saja gitu loh, tidak melihat ke depan. Kalau kita nih apa yang kita 1 tahun 2 tahun yang ke depan akan buat mereka, kita sudah perencanaan dari sekarang. Kalau tidak percaya, Alma nanti kamu SEA Games siap ya, Noval ini. Itu pun sesuai dengan apa yang kita ngomong tahun sebelumnya. Gitu. Apa yang mereka jalani itu saya sudah ngomong 1 tahun sebelumnya bahkan. Nah atlet-atlet itu jangan pernah mau lelah untuk belajar. Jangan pukulannya begini, harus update terus. Kalau ini konsultasi sama pelatihnya, nah pelatihnya juga bisa konsultasi sama saya sebagai direktur teknik di di asosiasi di IPL. Bisa karena ini siapapun orangnya pasti memiliki kelebihan. Gitu. Jadi kalau saya tidak pernah, walaupun mereka anak didik saya, tapi kadang-kadang analisanya mereka itu masuk di akal saya dan saya jalani juga. Artinya saya tidak menutup kemungkinan hanya satu arah, 2 arah pun juga. Iya. Jadi itulah, jadi kita harus mau belajar siapapun dia kalau memang itu baik dan memang untuk kita bagus. Wah itu, jadi tadi poinnya adalah yakin, terus belajar dan kolaborasi gitu ya Bang Anton ya. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng atlet pingpong atau tenis meja Naufal, Almaira dan juga Coach Anton. Terima kasih banyak atas waktunya Terima kasih. Coach dan teman-teman. Dan semoga Asian Games 2026 tenis meja atau pingpong Indonesia bisa berprestasi yang lebih baik lagi. Amin. Salam olahraga. Jaya.